Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Haleluya. Shalom. Senang rasanya kalau bisa dapat memberikan perhatian kepada saudara seiman kita. Mari kita berjabat tangan sekali lagi. Kanan dan kiri katakan Tuhan memberkatimu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita doakan bagi saudara-saudara seiman kita yang masih berada di luar kota, supaya Tuhan jaga dan pelihara mereka. Mari kita buka Alkitab dan menemukan pembacaan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita akan dengar pembacaannya, Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. 26, iya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya memberi tema firman Allah, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama dengan Dia. Yudas tentunya telah melihat banyak peristiwa yang bersifat supranatural atau mujizat di dalam pelayanan Tuhan, juga mendengar banyak pengajaran. Namun tragis, semua yang dia lakukan berakhir kepada pengkhianatan terhadap Tuhan, yang adalah guru dan juga Tuhan yang sangat mengasihi dia. Kisah ini memberikan pengajaran yang sangat kuat bagi saya dan saudara, agar kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama, sehingga semua energi, waktu yang kita pergunakan untuk Allah berakhir dengan sia-sia. Ingat, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, akan ada banyak pencobaan yang diperhadapkan kepada kita. Dibutuhkan kualitas iman yang semakin bertumbuh di dalam Allah. Masa penentuan ini bukan berarti menjadi sebuah ancaman bagi Anda dan saya, tetapi justru memperkaya nuansa rohani seseorang untuk dapat melihat bahwa ini rencana Allah selama aku bercermin atau berkajang kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ternyata kedekatan Yudas dengan kegiatan rohani yang mengatasnamakan pelayanan penginjilan yang bersifat revival itu tidak berdampak secara signifikan, atau dengan kata lain, kedekatan rohani dengan kegiatan yang kita kerjakan tidak selalu memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Artinya, siapa saja bisa sibuk dengan pekerjaan pelayanan. Siapa saja bisa melakukan aktivitas pekerjaan Tuhan. Sama seperti Yudas. Tetapi Yudas yang hidupnya terlihat langsung di dalam pelayanan bersama dengan Yesus, ternyata hatinya tidak sungguh-sungguh mengasihi dia.
Ini menjadi catatan penting bagi kita semua yang hidup di akhir zaman. Karena kita tidak sekedar dipanggil Allah untuk masuk dalam sebuah komunitas yang aktivitas utamanya, pekerjaan utamanya adalah beribadah. Namun lebih daripada itu, Allah juga kita dapat hidup mengasihi Tuhan. Jika ini tidak menjadi dasar saya dan saudara dalam beribadah, kedekatan pelayanan kepada Tuhan, contoh dari apa yang dikerjakan oleh Yudas, memungkinkan sekali berulang kembali dalam hidup seseorang. Sehingga statement awal saya tadi katakan, kedekatan dengan kegiatan rohani tidak selalu memiliki hubungan yang signifikan atau hubungan yang benar dengan Allah. Hubungan yang benar dengan Allah selalu dilandasi dengan kasih. 1 Korintus Rasul Paulus berkata dalam pasal yang ke-13, kita bisa melakukan mujizat, kita bisa berkorban, bahkan memberi diri kita untuk dikorbankan. Tetapi jika dasarnya adalah bukan kasih, semua menjadi sia-sia. Saya berdoa ini menjadi dasar kedekatan kita kepada Tuhan, tidak seperti Yudas. Kemudian Anda perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, dosa yang dipelihara, apa dosa yang dipelihara oleh Yudas? Yaitu ketidakjujuran membawa kepada kehancuran, yaitu pengkhianatan yang merupakan free will, pilihan pribadi dia. Alkitab berkata saudara pada Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6, Yudas ini seringkali mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Dia lakukan itu terus menerus. Mungkin kita berkata Yudas memiliki kebutuhan, it's okay. Kita juga mungkin bisa berkata Yudas membutuhkan sesuatu untuk menafkahi hidupnya. Tetapi dengar baik-baik, bukan cara seperti itu yang Allah kehendaki. Karena kalau kita kembali flashback kedekatan dia dengan Yesus, dia sudah melihat bagaimana 2 ekor ikan dan 5 roti bisa memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan orang-orang yang berjalan sebanyak 5.000 orang bersama dengan Yesus pada saat itu. Tidak cukup alasan kalau Yudas berdasarkan kebutuhan, keinginan makan dan minumnya. Yang dilakukan oleh Yudas adalah memelihara ketidakjujuran. Ya, dan itu berakhir kepada pengkhianatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi, mari jangan pernah kita hidup di dalam dosa. Antara hidup dan jatuh di dalam dosa memiliki perbedaan yang sangat jelas. Anda dan saya masih punya potensi jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau hidup dan tinggal di dalam dosa adalah sebuah keputusan yang memang dengan sengaja kita lakukan berulang-ulang dalam hidup seseorang. Dan ini adalah sebuah bentuk ketidakjujuran yang dilakukan sama seperti Yudas yang kemudian berakhir kepada pengkhianatan. Mari hari ini dalam pengiringan kita kepada Allah, belajarlah untuk hidup dalam kondisi yang sungguh-sungguh bersih di hadapan Allah. Hidup di antara ucapan dan hati kita sejalan sejajar. Yang disebut juga memiliki integriti, memiliki integritas. Jangan sampai bapak-bapak dan ibu-ibu, saya dan saudara masih hidup dan tinggal di dalam dosa. Kalau kita mau jujur hari-hari ini, berapa banyak anak Tuhan masih membanggakan kehidupan di dalam dosanya. Di kota-kota besar tertentu bapak-bapak dan ibu-ibu, karena saya baru pulang dari Surabaya dan tiba pada hari Sabtu menjelang sore di kota metro. Selama beberapa hari saya mencoba mengikuti beberapa pelajaran dan juga mencoba menggali ciri khas dari kota Surabaya. Serta kota yang disebut dengan kota modern,
Namun ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, perilaku mereka menyakitkan hati Allah. Bayangkan, dari sekian banyak orang Kristen, mereka juga masih hidup di dalam dosa. Budaya ini, saudara, jangan sampai menjadi pilihan kita. Pastikan pagi hari ini Anda dan saya tidak memberi diri mengikuti pola dunia. Kita harus beda sebagaimana Nuh. Alkitab berkata Nuh adalah orang yang benar, orang yang kudus, dan memilih dekat dengan Allah. Seandainya saja Yudas tidak memelihara dosa, maka hidupnya tidak akan berakhir kepada pengkhianatan. Mungkin kita tidak mencuri, mungkin kita tidak melakukan kesalahan seperti Yudas mengambil yang bukan menjadi haknya. Tetapi dengar baik-baik, ada banyak bentuk dosa yang tanpa kita sadari membuat manusia rohani kita menjadi kering, membuat kepribadian kita tidak bisa bertumbuh di dalam Allah, dan sangat sulit menikmati hadirat Tuhan setiap kali kita bersekutu di dalam Allah. Kemudian saudara, kita belajar juga kepada Yudas. Dia adalah tipikal seseorang yang cinta akan uang, yang kemudian menghancurkan iman daripada Yudas. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Yudas mengkhianati Yesus demi 30 keping uang perak. Bukankah sebuah harga yang sangat murah dibandingkan dengan pengalaman spiritual yang sesungguhnya tidak bisa dibayar dengan apapun? Saudara coba mengingat flashback pengalaman rohani Anda bersama dengan Tuhan. Saya berdoa biarlah kita disadarkan betapa mahal harga daripada anugerah Allah yang telah kita nikmati. Ketika uang menjadi tuan dalam hidup seseorang, maka pastikan dia akan menggeser kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah bapak-bapak dan ibu-ibu menyerang untuk seseorang menjadi kaya. Tetapi ketika uang sudah menjadi tuan dalam hidup seseorang, itulah awal kehancuran yang menanti kita. Dengarkan baik-baik, uang adalah sekedar alat, bukan Tuhan. Bukan. Dia menjadi tuan jika Anda salah menempatkannya. Hati kita tidak boleh, saudara, dikuasai oleh mamon. Tidak boleh. Ciri khas orang yang dikuasai oleh mamon seperti Yudas adalah kompromi dengan dosa. Ya, kompromi dengan dosa. Indonesia dihancurkan dengan begitu banyaknya koruptor. Ada begitu banyak produk hukum yang coba diperlakukan, tetapi sampai hari ini belum dapat terrealisasi karena sebagian besar, ya, dalam tanda kutip, pemimpin-pemimpin yang duduk di struktural organisasi menikmati kenyamanan, dijadikanlah mamon itu tuan dalam hidupnya dan menolak rancangan hukuman mati bagi seorang koruptor dengan harapan meminimalisir kehancuran negara kita yang terjadi secara terus-menerus. Step by step, pelan tapi pasti, terorganisir dengan baik, karena mereka kompromi dengan dosa akibat cinta akan uang. Setiap kali saya berdoa kepada Tuhan, bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama dalam doa pagi bersama dengan beberapa jemaat, ada satu kalimat yang berulang-ulang saya katakan kepada Allah, cukupkanlah berkat hidup jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka. Bawa mereka kepada pengalaman menikmati apa artinya diberkati oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang saya harapkan kepada Tuhan adalah jemaat GPDI Metro tidak menjadikan uang menjadi tuan mereka. Sehingga kita kompromi dengan dosa. Kita mudah menjadi bohong. Kita mengatakan apa yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai firman hanya untuk mendapatkan keuntungan. Haleluya. Dan yang paling berbahaya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dapat mengorbankan yang lebih penting. Apa itu yang lebih penting dalam hidup saya dan saudara?
Dampak buruk menjadikan uang tuan dalam hidup kita, yang pertama adalah menjerumuskan diri kita dalam banyak pencobaan dan hawa nafsu. Coba Anda dengan tenang memperhatikan firman. Orang-orang yang dikuasai oleh uang, yang menjadikan uang menjadi tuannya sebagaimana Yudas. Terjadi banyak perselingkuhan. Akibat perselingkuhan, rumah tangga hancur. Anak-anak menjadi pribadi yang broken home. Anak-anak menjadi liar dan tidak bisa terkendali. Saya berdoa, apa yang dilakukan oleh Yudas adalah sebagai contoh peringatan bagi kita semua. Jangan mengorbankan yang lebih penting selain dari kemuliaan nama Tuhan. Karena yang lebih penting bagi kita adalah memiliki integritas, dan yang kedua, menempatkan Tuhan tetap di atas segala-galanya. Amin. Tidak nyaman untuk sesaat Anda dengar, tapi inilah bentuk proteksi Allah kepada gerejanya. Ya, yakinkah Anda bahwa Tuhan mencukupi segala keperluanmu? Saya ulang sekali lagi, yakinkah jemaat bahwa Tuhan mencukupi segala kebutuhanmu? Jadilah pribadi yang punya integritas. Jangan korbankan itu. Jangan menggeser Tuhan, lalu menjadikan mamon atau uang tuan dalam hidup saya dan saudara. Setiap aktivitas membutuhkan uang. Selama Anda menjadikan dia sebagai sarana, bukan menjadi tuan dalam hidup saya dan saudara. Lalu saudara perhatikan baik-baik bapak-bapak dan ibu. Bagian yang keempat adalah penyesalan berbeda dengan pertobatan. Kalau Anda lihat di dalam Alkitab, lalu menyesalah Yudas. Dia pergi kepada pemuka-pemuka agama. Apa yang terjadi? Pemuka agama berkata, itu bukan urusan kami. Engkau yang memilih, maka engkau harus bertanggung jawab. Saudara dengar baik-baik. Satu yang tidak bisa Allah intervensi. Ya, satu hal yang Tuhan tidak bisa campur tangan adalah pilihan bebasmu. Yudas sudah salah dalam hal ini, tetapi dia hanya menyesal. Dia sadar dia mengkhianati Yesus, tetapi dia hanya menyesal. Tidak mau bertobat dan meminta pengampunan. Berbeda dengan Petrus. Berbeda dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Mereka sungguh-sungguh broken, hancur, dan beralih dari posisi yang selama ini berjalan dalam jalan dosa menuju kepada kebenaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Alkitab berkata dalam 1 Yohanes, jika kita mau datang dengan jujur di hadapan Allah, maka dosamu pasti akan diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, engkau menjadi pribadi yang disayangi oleh Tuhan. Luar biasa. Saya disayangi jemaat aja sudah bangga. Saya disayangi oleh istri dan anak-anak, itu sebuah sukacita yang tidak terbayar dengan apapun. Apalagi kalau kita disayang oleh Tuhan. Pikirkan baik-baik. Apalagi kalau kita disayang oleh Tuhan. Orang yang disayang oleh Tuhan tidak didefinisikan dimanjakan. Sehingga semua keinginan kita akan diberikan oleh Allah. Tidak. Tetapi orang yang disayang oleh Allah, nyata proteksi ilahi, nyata perlindungan Tuhan, nyata kekuatan Allah dalam segala sesuatu, dia pasti membedakan kita. Luar biasa. Saya ingin berkata, jadilah anak Tuhan yang disayang oleh Bapa di sorga. Karena kita tidak mau meniru langkah Yudas yang hanya bisa menyesal tetapi tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Berapa banyak di antara kita sering berkata, aku menyesal, aku sudah melakukan dosa. Aku menyesal, aku sudah melukai hati istriku. Aku sudah menyesal, tidak kontrol dengan ucapanku. Tetapi tidak pernah mau bertobat. Itu adalah sesuatu yang sia-sia. Anda melihat Yudas mengakhiri hidupnya dengan begitu tragis. Ketika dosa saudara sudah mengikat seseorang, itu sulit untuk dilepaskan. Ayo keluar. Buatlah statement, buatlah pengakuan, bangunlah rekomitmen, memperbaiki apa yang pernah kita buat bersama dengan Tuhan. Dari keempat pelajaran ini, mendidik kita untuk memiliki minimal 1, 2, dan
3 sikap yang harus segera kita ambil. Yang pertama adalah self-control, penguasaan diri. Mengapa perlu self-control, saudara? Karena peperangan yang sesungguhnya, yang terbesar itu ada dalam diri kita. Kemenangan sejati atau yang sesungguhnya tidak diukur dari sejauh mana kita mengalahkan hal-hal yang di luar, tetapi dimulai dari dalam diri kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Ya. Tidak dinilai seberapa banyak saudara bisa menguasai kondisi ekonomi. Bisa mengalahkan orang-orang yang mencoba menjebak Anda dalam kelicikan. Tetapi kemenangan yang sesungguhnya dalam peperangan dalam hidup kita adalah ketika saudara mampu mengendalikan ego atau keinginan diri sendiri. Coba kita baca 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-24. Ayat 27. Ini teguran kuat, terutama bagi kami hamba-hamba Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sama seperti seorang atlet yang melatih fisiknya. Demikianlah orang yang belajar terus-menerus menguasai ego, menguasai keinginan dagingnya. Ya, penguasaan diri butuh disiplin bapak-bapak dan ibu-ibu yang kita lakukan setiap hari. Agar apa? Kita berdampak. Kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nggak ada yang instan dalam hidup bertumbuh di dalam Allah. Terutama penguasaan diri. Coba Anda buat studi banding. Dari 9 roh ditutup dengan sebuah kalimat. Yaitu buah roh yang disebut dengan penguasaan diri. Anda bisa melakukan mujizat. Anda bisa mengerjakan hal yang besar. Tetapi jika tidak ditutup dengan kalimat penguasaan diri, akan berakhir juga dengan kesia-siaan. Berapa banyak tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mau coba buka jendela dunia, sebutkan saja. Mereka rata-rata jatuh dalam kesalahan yang disebut dengan dosa amoral. Orang mencoba menyelidiki. Dia adalah pribadi yang suka berdoa. Dia adalah orang yang seringkali mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dia memiliki rohani di atas level kita semua yang hadir. Tetapi terdengar kemudian hari dia jatuh dalam perselingkuhan dengan sekretaris pribadinya. Di mana letak kesalahan? Karena dia tidak menguasai diri. Tahukah Anda, waktu Anda berada di titik teratas, titik rentannya adalah ego yang tidak dikuasai. Sayang, Yudas tidak menguasai dirinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dan untuk hal ini kita butuh kekuatan Kristus. Kita butuh kekuatan Roh Kudus. Wujud penyerahan diri kita untuk dipimpin oleh Roh. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 mencatat, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Selama Anda tidak mau memberi dikontrol oleh Roh Kudus, maka Anda tidak mungkin melakukan sesuatu yang bernama self-control. Tidak mungkin. Kita lemah saudara dengan keinginan daging, termasuk yang sedang bicara di depan Anda hari ini. Saya begitu terbuka. Mungkin saya tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Tetapi tanpa disadari kalau saya tidak menguasai diri, kelemahan banyak pembicara adalah mencari validasi atau pengakuan. Itu sebabnya setiap kali saya memimpin ibadah KKR, kalau Allah sertai dengan tanda-tanda, saya akan segera keluar. Banyak orang memahami dengan pola pikir yang negatif, pendeta itu sombong, tidak mau bersosialisasi. Tidak. Saya ada di satu tempat lalu saya berdoa dan mencucurkan air mata dan berkata, biarlah kemuliaan ini hanya bagi Tuhan.
Itu sebabnya kekasih Allah, saya percaya kalau Roh Kudus memimpin kita, Anda pasti memiliki penguasaan diri. Masih dipimpin Roh Kudus? Masih, saudara? Masih intim dengan Roh Kudus? Hello? Masih intim dengan Roh Kudus? Nggak ada yang jawab ya. Masih intim dengan Roh Kudus? Jauhkanlah dirimu dari rokok kudus ya. Karena itu juga mendukai Roh Kudus. Beri dirimu dipimpin oleh Dia. Karena saya percaya penguasaan diri membuat kita berhasil memenangkan peperangan besar yang ada dalam diri kita. Tidak seperti Yudas. Kemudian adalah kejujuran. Ya. Kejujuran itu bapak-bapak dan ibu-ibu membutuhkan yang namanya keberanian. Keberanian untuk menunjukkan apa yang sudah pernah kita lakukan sebagai sebuah bentuk kesalahan. Banyak orang menerjemahkan, biarlah engkau terbuka. Keterbukaan itu bapak-bapak dan ibu-ibu diarahkan kepada Bapa di surga. It's okay, Anda boleh memilih seseorang yang engkau anggap punya kehidupan rohani yang lebih baik dari kita. Tapi saya peringatkan, tidak semua orang bisa memegang rahasia. Siap untuk Anda terluka. Tapi kalau Anda mau terbuka, punya kejujuran, keberanian untuk menyatakan atau menunjukkan apa yang pernah kita lakukan, maka saudara akan menjadi dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Allah. Apakah tidak salah bapak-bapak dan ibu-ibu hidup jujur di zaman now ini? Om, realistis Om. Kalau terlalu jujur, sulit Om. Cerdik seperti ular itu 95% Om. Tapi kalau jujur seperti burung merpati hanya 5% saja. Supaya kita bisa hidup mengimbangi keadaan dunia. Allah tidak mengajar itu kepada kita saudara. Allah ingin saya dan saudara dapat berusaha. Tidak menutupi lagi kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita terbuka. Kita mau mempercayai semua keadaan hidup kita hanya kepada Allah. Karena Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9. Iya. Mari tolong dibacakan. Ada amin saudara? Ada amin. Bahkan pemazmur dan Salomo berkata, orang yang diampuni dosanya itu disayangi oleh Tuhan. Luar biasa. Kalau engkau mau datang terbuka di hadapan Allah, dipenuhi dengan kejujuran, ini aku Tuhan. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu kenapa setiap pagi ya Alkitab mencatat Ayub berdiri sebagai seorang imam. Dia mendoakan istri, dia mendoakan anak-anak, dia mendoakan bisnisnya. Karena dia berpikir, jangan sampai ada di antara keluargaku yang sudah melukai hati Allah. Seharusnya kesadaran ini terus dibangun, tidak hanya dibangun dipupuk. Karena hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu, ketidakjujuran kita untuk terbuka kepada Allah, membuka celah, hidupmu selalu terintimidasi. Dan yang paling berbahaya adalah kehilangan kepekaan. Nggak punya yang lagi yang namanya sensitivitas. Berdosa atau tidak berdosa sama saja. Mengerikan bapak-bapak dan ibu-ibu jika kita hidup dalam ketidakjujuran sebagaimana Yudas. Sekalipun bentuknya mungkin kita tidak mencuri uang dari kas. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yudas pada saat itu. Kekasih dalam Allah, saya ingin menyambung ya. Dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31, coba kita baca. Saya ingin meneruskan hal ini.
dampak dari kejujuran. Siapakah yang dapat melawan kita? Saya ingin sampaikan kepada jemaat, dengar baik-baik ya. Hidup ini tidak pernah lepas yang namanya problematik. Tidak pernah lepas yang namanya masalah. Yang kita butuhkan Allah adalah keberpihakan Tuhan. Saya ulangi, yang kita butuhkan adalah keberpihakan Tuhan. Saya dan saudara nggak akan punya keberanian untuk berkata kepada masalah atau berkata kepada kondisi badai yang saudara sedang hadapi kalau itu tidak dimulai dengan kejujuran face to face dengan Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Selama Anda simpan dosa, selama Anda menyimpan kesalahan, pastikan Anda nggak punya keberanian menentang iblis. Nggak punya keberanian. Kalaupun Anda berkata-kata, Anda sedang memukul tembok, dan tembok itu seperti tembok karet yang akan mementalkan kembali daya pukul yang saudara dorong ke tembok tersebut. Yang artinya, tidak ada hasil sama sekali. Tapi kalau Anda punya kejujuran kepada Tuhan, hidupmu dibersihkan oleh Allah. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Bangun mentalitasmu, saudara, dari kebenaran ini. Selama engkau jujur terhadap Tuhan atas segala kesalahan yang kita perbuat, maka Anda akan punya keberanian berkata kepada masalah. Kenapa banyak orang percaya menjadi mudah ciut menghadapi masalah, kita mudah menyalahkan orang lain ketika kita dalam kekurangan, kita menjadi orang yang kehilangan kendali waktu kita melihat sesuatu tidak bisa dikontrol lagi. Sebenarnya kita harus berani berkata, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, jika Allah ada dalam hidupku, katakan bersama, 2, 3. Siapakah lawan aku? Gak ada. Hidupmu tercipta untuk berani berkata, sing ada lawan bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Allah yang hidup. Saudara, coba nikmati ini. Setiap waktu bangun mezbamu dengan kejujuran di hadapan Tuhan sebagaimana Ayub. Saya percaya itu akan membentuk mental kita. Menjadi pribadi waktu menghadapi masalah. Kita berani berkata, jika Allah ada, gak ada yang harus aku takutkan. Gak ada yang bisa melawan aku. Puji Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah mencintai kita. Amin. Dan berita sukacitanya, saudara. Ya. Jika saudara berpihak dengan Allah, Anda mendapatkan yang namanya freedom, kebebasan. Kebebasan daripada Allah tidak bisa dinilai dengan materi. Terlampau kecil. Berapapun nilai digit yang dimiliki oleh seseorang, itu tidak bisa memberikan kebebasan. Hanya oleh kuasa darah anak domba Allah dan kejujuran yang kita terus bangun, membawa Anda menjadi seorang pemenang di hadapan Tuhan. Dan berikutnya, sebagaimana saya katakan tadi, ini menjadi penting bapak-bapak dan ibu-ibu. Penyesalan itu berbeda dengan pertobatan. Coba kita baca, ini ayat terakhir, Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Haleluya. Ya.
Puji Tuhan. Pertobatan yang Allah inginkan adalah sama seperti anak kecil. Ini adalah budaya counterculture, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kontra budaya atau budaya tandingan. Sebuah kelompok sosial yang nilai norma menolak dan menentang kebudayaan umum. Disebut juga dengan mainstream. Artinya begini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk punya budaya beda dengan budaya dunia. Dan ini sangat paradoks. Karena kultur orang berdosa pasti tidak mau saudara melakukan ini. Bagaimana aku harus bertobat dibuat menjadi seperti anak kecil. Tapi itu yang Tuhan katakan. Marilah engkau bertobat sama seperti anak kecil. Kultur kita berkata, bila saudara baca seluruh buku-buku yang Anda pernah miliki, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan statement yang seperti Yesus katakan. Inilah sekali lagi yang disebut dengan counterculture. Bertentangan dengan budaya dunia. Budaya dunia ketika engkau disakiti, ketika engkau berdosa, lawan dengan kekuatanmu. Bukan begitu? Ketika kita tersakiti, maka kita akan secara langsung, kultur berdosa akan berkata, aku akan balas apa yang kau lakukan. Hello. Ketika saudara merasa terpojok, maka kultur dosa itu akan membawa saya dan saudara untuk berkata, aku akan cari terobosan sekalipun itu harus menghancurkan seseorang, aku akan lakukan. Wow. Saudara, kalau Anda nggak punya counterculture, budaya yang berbeda dengan budaya dunia, ya, hanya sampai kepada penyesalan, nggak mau bertobat seperti anak kecil. Anak kecil itu rendah hati, saudara, kata Alkitab. Orang yang rendah hati itu hanya punya satu kata, bergantung kepada bapaknya. Dalam konteks pembacaan kita, Anda masih ingat bukan waktu Yesus di Taman Getsemani? Luar biasa. Dia tidak banyak ngomong, dia hanya berkata begini, setelah melewati peperangan dalam batinnya yang begitu kuat, dia masuk kepada posisi ya counterculture. Dia berkata begini, Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Finish. Kalau saja kita sebagai orang berdosa yang bertobat sungguh-sungguh, coba jangan bangun banyak alasan untuk pembelaan. Itu berarti bertobat sebelah. Allah tidak mengajar kita seperti itu. Tapi mari kita bertobat sungguh-sungguh dalam setiap aspek kehidupan yang mungkin saja minggu yang lalu kita menjalani praktek hidup dalam dosa. Hari ini kita datang mau berkata kepada Allah, Tuhan, aku nggak bisa kalau aku nggak bergantung sepadannya kepadamu. Ya, memang ini paradoks Tuhan, sesuatu yang sangat bertentangan. Sesuatu yang kultur dunia selalu mengajak aku untuk melawan, untuk membangun alasan. Dan banyak sekali kita terjebak dengan satu hal ini. Pandai sekali membangun alasan, pandai membangun alibi, pandai membangun asumsi. Tapi Tuhan bilang sama kita, hari ini jadilah engkau seperti anak kecil. Pertobatan ini yang Tuhan inginkan. Dan itu juga berlaku kepada saya. Kasih dalam Tuhan, betapa Tuhan mencintai kita. Karena warna dunia hari-hari ini banyak yang jatuh sama seperti Yudas. Kita tidak meniru tren dosa dia yang mengambil uang, tapi berapa banyak kita jatuh dalam kesalahan dan kesalahan. Sekalipun dunia mendidik kita secara natural sejak kanak-kanak, bibit pembohong itu sudah ditularkan kepada kita. Sejak dari bayi kita dipertontonkan apa artinya melawan ketika situasi tidak berpihak kepada kita. Tapi Tuhan bilang, bertobatlah. Bergantunglah sepenuh kepadaku. Digenapi firman, tidak ada yang bisa melawan kita karena Tuhan berpihak kepada saya dan saudara. Ada amin. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi masalah yang Anda sendiri nggak bisa berpikir bagaimana jalan keluarnya. Dokter saja bisa memvonis engkau cancer. Dokter bisa saja memvonis penyakitmu adalah penyakit yang langka. Ekonomimu dalam keadaan yang sungguh-sungguh pahit. Engkau tidak mungkin bisa naik. Tapi kalau engkau mau jujur, engkau mau bertobat sungguh-sungguh, haleluya, haleluya.
Counterkultur kepribadian yang diubah dalam kekudusan, kekuatan firman, darah, dan Roh Kudus membuat engkau berani berkata seperti Paulus, jika Allah ada di pihakku, siapa yang bisa melawan aku? Bangun pagi hari dengan tersenyum. Fakta, keadaan berkata, beras sudah semakin menipis. Anak-anak membutuhkan keuangan, butuh cara berpikir yang jernih. Tapi dengan iman engkau berkata, aku bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Beda kalau saudara nggak punya budaya, ya, counterculture, budaya yang menentang arus dunia, yang selalu ikut flow dengan keadaan dunia ini, Anda akan dipermainkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya inginkan hari ini, oleh karena firman yang saya sampaikan, ayo kembali, bangun kedekatanmu dengan Tuhan. Ya, supaya kita mawas diri, kita punya self control, ya. Indah hidup dalam tuntunan tangan Tuhan. Saudara, saya punya sahabat, ya, mengalami kecelakaan yang dilindas oleh truk besar waktu dia masih lajang atau usia muda. Orang berkata bahwa dia mati. Orang berkata dia tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Minimal dia lumpuh total mulai dari pinggang sampai ke kakinya. Inilah orang yang mau belajar bergantung sepenuh kepada Tuhan. Counterculture. Dia minta ampun kepada Allah. Dengan jujur dia berkata apa yang sudah dia lakukan. Kasih Tuhan saudara begitu besar. Memulihkan dia. Dan hari ini masih bisa berdiri melayani Tuhan dalam keadaan sehat. Luar biasa. Sahabat saya yang mukanya habis hangus terbakar oleh karena daya listrik yang begitu besar. Tuhan izinkan bapak-bapak dan ibu-ibu diperkenalkan dengan dokter ahli bedah, ya, khusus kecantikan, bedah kulit, bedah plastik. Dia kembali direkonstruksi ulang, bagian-bagiannya diambil dari kulit pahanya, dan 75% semakin membaik. Yang 25% dia berkata begini, tidak perlu dioperasi, ini tanda cinta dari Tuhan. Kemudian kemarin dia menelpon saya, John, berita ini nggak enak saudara. Saya gagal ginjal. Saya harus cuci darah. Tapi saya heran. Inilah counterculture. Dia nggak marah sama Tuhan. Dia bilang gini, John, aku kangen sama kamu. Karena saya dekat sekali dengan dia. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya mempertahankan dia untuk tidak lari dari panggilan Allah. Karena dia hampir saja menusuk temannya dengan pisau yang sudah dia bawa. Karena dia merasa dihina, dia merasa diintimidasi, dan dia merasa menjadi orang yang sangat tidak berharga. Dia marah saudara, saya bisa paham itu. Saya peluk dia dan saya berkata, no, jangan lakukan itu. Panggilanmu lebih mulia daripada sekedar pelampiasan hawa nafsu. Haleluya, counterculture. Apa yang dia bilang? Saya sudah siap John. Kalau memang Tuhan panggil saya siap. Wow, Anda belum seperti dia bukan? Tapi kita nggak punya budaya counterculture. Kita hanya nyesali keadaan. Kita marah dengan situasi. Kita berkata Tuhan nggak adil. Kita berkata orang gak peduli dengan kita. Jangan berharap kepedulian orang. Mintalah perhatian Allah yang sayang kepada Anda dan saya. Haleluya. Dan saya sudah berjanji kepada dia. Mungkin minggu ini, selain saya mengantar anak saya untuk perobatan, saya akan jenguk dia. Dan saya akan berkata, kalau kamu sudah siap, mari kita berdoa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sejalan dengan dua kesaksian ini, saya tantang saudara ya, dengan kasih Tuhan. Kembali, punya self control, lalu kejujuran, dan bertobatlah sungguh-sungguh. Haleluya. Maka, ketika engkau bisa melakukan ini, engkau akan berada di titik yang disebut dengan keberpihakan Allah dalam hidup saya dan saudara. Setiap engkau punya masalah, yang pertama kali engkau hubungi, sekalipun itu benar dan tidak salah, bukan lagi hamba Tuhan, tapi duduk dengan sejuk di bawah kaki Allah. Sebelum saya menyiapkan firman ini, tidak bermaksud mendramatisir,
saya sudah nggak bisa ngomong lagi. Dengan rasa letih capek dari perjalanan Surabaya, tugas selama 4 hari 4 malam saudara. Ya sekalipun tidak banyak, saya duduk, tiba-tiba saya menangis. Tuhan, haleluya, aku cinta Engkau. Aku percaya dengan bebanku, ini tidak akan memisahkan aku dari kasih Allah. Keberpihakanmu itu yang aku perlukan lebih dari yang lain. Karena saya yakin, sekali lagi bersama-sama, kalau Allah, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan aku? Bangkit berdiri, kita ada di dalam hadirat Allah pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya.